Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang sistem partai kita di Indonesia. Hari ini kita perlu bicara jujur. Kenapa demokrasi yang kita cintai ini terasa semakin mahal, semakin jauh, dan semakin tidak mewakili rakyat kita? Jawabannya ada pada sistem partai politik kita yang hari ini sedang sakit. Mari kita bicara bukan lagi dengan kebencian, melainkan dengan akal sehat. Bayangkan, kita sedang membangun sebuah tim sepak bola. Apakah kita butuh 100 pemain di lapangan? Tentu tidak. Tim sepak bola ini akan kacau, saling berebut bola, dan tidak memiliki strategi. Demikian pula dengan negara kita. Jumlah partai yang terlalu banyak hari ini hampir mencapai 10 partai. Ini membuat parlemen di Senayan seperti pasar tradisional. Terlalu banyak tawar-menawar, terlalu banyak kepentingan, dan terlalu sedikit kerja nyata. Jadi, berapa jumlah yang ideal? Cukup 5 hingga 7 partai yang kuat, yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Partai-partai ini harus lahir dari gagasan, bukan dari ambisi pribadi. Ini bisa dicapai jika kita memperketat ambang batas parlemen sampai 7% dari suara sah. Memastikan hanya partai yang memiliki dukungan real yang bisa masuk Senayan, bukan hanya sekedar pelengkap pemilu. Saat ini banyak partai kita seperti perusahaan, di mana kekuasaan dan jabatan diperoleh lewat transaksi atau bisa dibeli. Lantas, bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur dan kompeten? Pertama, kualitas internal partai harus ditingkatkan. Rekrutmen kader jangan lagi berdasarkan siapa yang paling banyak uang, siapa yang paling dekat dengan ketua partai, atau siapa yang paling populer di media sosial. Kita butuh para pemimpin yang memiliki rekam jejak, yang memiliki visi, dan yang berani melawan korupsi. Kedua, harus ada reformasi total sistem pembiayaan partai. Selama ini, banyak partai hidup dari sumbangan para cukong, yang pada akhirnya harus dibayar kembali dengan proyek, izin, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Partai harus menyatakan dengan tegas, stop dana gelap. Untuk itu, pemerintah wajib menanggulangi dana pembiayaan partai, tetapi dengan syarat yang ketat dan diaudit secara transparan. Partai harus dibiayai dengan dana publik, sehingga partai bisa melayani publik dengan maksimal dan bertanggung jawab. Sudah saatnya rakyat sebagai pemilik kedaulatan menjadi pengawas yang sesungguhnya. Teknologi digital saat ini akan menjadi senjata rakyat. Rakyat butuh platform digital di mana setiap keputusan partai, setiap laporan keuangan partai, dan setiap rekam jejak calon wakil rakyat bisa rakyat pantau secara real time. Kita harus menuntut adanya saksi bagi setiap partai. Dan siapa saksi itu? Ya kitalah saksi itu. Masyarakat harus diberi akses untuk memantau langsung. Jika ada kader partai yang korupsi, langsung kita laporkan. Jika ada kebijakan yang hanya menguntungkan elit partai, maka langsung kita kritisi. Jika kita membiarkan sistem ini terus berlanjut tanpa ada perubahan ke depan, jangan kaget jika pemimpin-pemimpin di negara dan daerah kita di masa mendatang hanya datang dari kalangan orang kaya. Jabatan politik hanya menjadi alat transaksional, dan janji-janji kampanye hanya menjadi bualan di setiap momen pemilu atau pilkada. Ini bukan soal mengubah satu orang, tetapi kita sedang berbicara tentang mengubah seluruh sistem. Kita harus mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, yang memaksa partai-partai menjadi instrumen perjuangan rakyat, bukan instrumen bisnis para elit. Mari kita berani bersuara, mari kita tuntut perubahan yang nyata, agar demokrasi yang kita perjuangkan tidak hanya menjadi sekedar pesta pora di 5 tahunan, melainkan menjadi panggung bagi pemimpin-pemimpin terbaik bangsa ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.